Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau sharing pengalaman aku waktu endoskopi atau gastroskopi. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Sebelum aku ceritain pengalaman aku mau kasih tahu dulu apa sih itu endoskopi. Jadi, endoskopi itu adalah suatu tindakan atau prosedur untuk mengamati suatu organ tubuh tertentu. Endoskopi ini dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan juga untuk menunjang beberapa tindakan medis seperti operasi atau mengambil sampel jaringan atau biopsi. Nah, jadi endoskopi ini menggunakan alat yang namanya endoskop. Dia itu kayak selang kecil, ujungnya ada kamera, nanti dimasukin ke organ tubuh tertentu yang mau dilihat. Terus ada monitornya untuk memproyeksikan gambar yang ditangkap oleh kamera itu. Endoskopi ini sebenarnya nggak hanya untuk melihat lambung ya. Jadi endoskopi ini bukan hanya dilakukan untuk dimasukkan ke area lambung, tapi masih banyak organ-organ lain karena memang jenisnya itu banyak banget sesuai organ tubuh yang mau dilihat. Misalnya ada bronkoskopi untuk melihat bronkus ataupun alat pernafasan kita. Nah, kalau untuk melihat organ pencernaan kita, umumnya itu ada dua, yaitu ada gastroskopi, ada juga yang kolonoskopi. Kalau gastroskopi itu, dia masuk lewat mulut, kemudian dia akan melihat kerongkongan sampai lambung, sampai terakhir di usus 12 jari. Nah, kalau kolonoskopi, dia akan masuk lewat anus, kemudian dia akan melihat bagian usus kita. Nah, aku mau sharing di sini itu pengalaman aku untuk gastroskopi. Nah, jadi sekarang aku mau share ke kalian prosedur yang aku laluin untuk bisa gastroskopi. Sebenarnya di setiap rumah sakit itu tuh pasti prosedurnya ada sedikit perbedaan gitu. Karena waktu itu tuh aku nyobain di dua rumah sakit. Jadi waktu itu tuh aku udah sempat ke salah satu rumah sakit di dekat rumah aku. Rencananya mau bayar mandiri. Nah, waktu itu tuh aku udah bikin janji gitu sama dokter penyakit dalamnya. Jadi prosedurnya itu kita ketemu dulu sama dokter penyakit dalamnya, terus kita konsultasi. Kalau memang diperlukan untuk melakukan tindakan endoskopi, maka akan dibuat janjinya. Jadi endoskopi atau gastroskopi atau bentuk endoskopi lainnya itu tuh bakal dilakuin sesuai dengan anjuran dokter guys. Jadi kita harus konsul dulu, nanti dokter yang akan tahu apakah kita perlu untuk melakukan tindakan tersebut. Di rumah sakit aku yang pertama, jadi setelah konsultasi dan memang diperlukan endoskopi, dia bakal bikinin kita jadwal kapan endoskopinya. Nah, sebelum kita melakukan proses endoskopi atau gastroskopi ini, kita harus tes darah dulu, sama karena ini di musim pandemi, jadi harus rapid test juga. Setelah itu kita bisa langsung datang ke rumah sakit di hari H beberapa jam sebelumnya untuk melakukan prosesnya. Oh ya, sebelum melakukan gastroskopi kita juga diwajibin untuk puasa. Jadi waktu itu gastroskopinya itu aku direncanainya dilakuin di siang hari sekitar jam 1 atau 2 gitu. Aku udah agak lupa karena ini udah lumayan lama guys. Nah, aku disuruh sama dokter untuk puasa makan dari malam. Jadi terakhir aku makan malam, besoknya itu aku udah gak makan lagi. Tapi kalau untuk minum aku puasanya dari pagi. H-1 aku mau gastroskopi di rumah sakit A ini, tiba-tiba akhirnya aku berhasil dapat rujukan BPJS. Jadinya aku batalin deh yang di rumah sakit A ini. Nah, terus keesokan harinya aku langsung datengin rumah sakit B tempat aku dapat rujukan. Nah, di situ aku langsung ke dokter penyakit dalamnya, langsung konsultasi. Terus disarankan untuk gastroskopi. Jadi kalau di rumah sakit B ini prosedurnya lebih panjang, agak lebih ribet dibanding rumah sakit aku sebelumnya. Setelah konsul sama dokter penyakit dalam, aku dirujuk ke dokter spesialis digestif. Nah, di situ aku konsul lagi. Kemudian aku dikasih tahu sedikit gambaran tentang proses gastroskopinya nanti. Habis itu aku dialihin lagi ke dokter spesialis paru untuk mengecek keadaan paru-paru aku. Nah, sebelum ke dokter paru, aku harus ronsen dulu bagian paru karena pas ke dokter paru nanti itu udah harus bawa hasil ronsennya. Dan juga aku harus cek darah. Aku nggak tahu yang dicek apa aja, nggak aku perhatiin gitu. Aku langsung bawa ke labnya, terus aku langsung cek aja gitu darahnya. H+1 aku balik lagi ke rumah sakit untuk ambil tesnya, sekalian ambil hasil ronsennya, kemudian aku ke dokter paru. Nah, di dokter paru itu aku diperiksa gitu. Nah, pas aku ke dokter paru, ternyata aku itu ada bronkitis gitu sedikit.
karena alergi gitu guys. Aku juga nggak begitu tahu alergi apa, dan belum aku tindak lanjutin juga soal ini karena emang gak terlalu parah sih. Jadi boleh untuk melakukan gastroskopi. Nah setelah itu sorenya aku langsung swab PCR karena di rumah sakit yang ini tuh gak terima kalau cuman rapid test, dia maunya itu PCR, dan waktu itu tuh masih lumayan mahal, masih kayak 1,5 gitu. Udah gitu hasilnya dikasih H+2 atau 3 gitu, aku lupa. Nah setelah PCR aku udah keluar hasilnya dan ternyata negatif, aku bisa langsung ke dokter bedah digestif lagi untuk buat janji tanggal berapa aku harus gastroskopi. Di situ aku juga di briefing apa-apa aja yang diperluin, terus apa-apa aja yang harus aku lakuin sebelum gastroskopi. Pokoknya nggak boleh ada perhiasan, anting atau apapun itu. Terus aku waktu itu diwajibin untuk ada satu pendamping yang nemenin aku sampai selesai. Terus aku juga dikasih tahu nanti bakal dapat makan. Terus dikasih tahu juga harus datang kalau nggak salah sekitar 3 jam sebelum tindakan, dan pastinya disuruh puasa juga. Jadi aku terakhir makan malam sekitar jam 10 gitu. Terus besok paginya aku terakhir minum juga jam 10. Habis itu aku udah nggak makan, nggak minum, dan kalau nggak salah dilakuin tindakannya itu jam 3:30 guys. Nah jujur sebenarnya aku sempet takut untuk ngelakuin gastroskopi dengan BPJS karena aku pernah baca gitu di Google, ada yang sharing kalau dia itu waktu itu pernah pakai BPJS gastroskopi, terus kayak apa ya, harus lebih mandiri gitu loh guys, harus anter-anter berkasnya sendiri, terus disuruh bawa perlak sendiri kayak gitu kan. Terus aku kayak takut gitu, tapi ternyata di rumah sakit ini tuh baik banget, bener-bener gak dibedain yang mana yang BPJS yang mana yang bayar mandiri. Kita tuh kayak dilayaninya itu sama aja gitu guys. Jadi suster-susternya juga baik, terus prosesnya juga lumayan lancar sih menurut aku, gak ada hambatan gitu, dan enak juga, tempatnya juga bersih banget yang pasti lah ya, karena emang harus steril. Jadi tuh waktu itu 1 jam sebelum tindakan aku udah dibawa ke ruang observasi. Di situ aku ganti pakaian karena harus pakai pakaian dari rumah sakit, harus pakaian steril. Abis itu aku boleh istirahat sampai waktunya endoskopi itu. Nah ruangannya itu guys lumayan gede dan bersih dan lumayan nyaman karena aku juga dapatnya di paling pojok, dan kebetulan depan aku itu kasurnya kosong guys. Di serong aku itu ada, dia baru selesai kolonoskopi gitu dan gak lama dia juga udah pulang. Jadi satu bilik gitu aku cuman bertiga kasurnya. Pas orang itu pulang udah aku tinggal sendirian, jadi kayak bener-bener kamar pribadi gitu rasanya guys. Nah sekitar setengah jam sebelum tindakan mama aku udah keluar, terus diinfoin juga buat nggak ninggalin ruang tunggu. Kalau emang harus keluar harus ada pendamping pengganti yang nungguin di situ karena takutnya ada hal penting yang harus dikasih tahu ke keluarga gitu guys. Jadi emang harus ada yang nungguin minimal 1 orang. Nah terus pas udah deket-deket gastroskopinya dilakuin, aku didatengin beberapa suster, ada yang minta data, ada yang nanya-nanya soal lambung aku ada keluhan atau apa, terus kayak ada yang ngajak ngobrol juga. Jadi enak guys, aku tuh berasa relax juga, gak yang takut gimana, karena aku udah persiapin mental sebesar-besarnya sebelum hari ini. Karena aku tuh kayak takut, aku pernah baca guys, jadi ada yang biusnya itu nggak mempan gitu, dia tetap sadar karena katanya kalau kayak gitu tuh kitanya belum siap, jadi kita kayak masih takut-takut gitu, makanya biusnya itu nggak mempan gitu. Kebetulan aku di sini bius total guys. Oh ya aku lupa kasih tahu, jadi aku tuh bius total, ada bius lokal juga. Bius lokal ini kayak disemprotin gitu. Nah bius totalnya itu nanti disuntik gitu, kalau bius lokalnya disemprot ke tenggorokan. Berapa menit sebelumnya aku udah diantar ke ruang operasi. Jujur aku kayak kaget banget karena belum pernah ke ruang operasi benar-benar secara langsung gitu, biasa cuma nonton-nonton doang guys. Itu tuh kayak ya ampun, aku nggak nyangka banget bakal kayak gitu. Sebenarnya sih awalnya agak takut, tapi ya udah nggak boleh takut guys, toh ini juga cuman dilihat doang, nggak diapa-apain gitu kan. Ya udah aku langsung
disuruh tidur di tempat tidurnya gitu, kecil, lumayan kecil sih, lumayan pas-pas badan banget. Terus udah ada perlaknya juga, terus nanti kita dikasih alat gitu buat tahan mulut kita biar tetap kebuka gitu. Terus mulai deh aku dipasang-pasangin alat-alat gitu, aku juga nggak paham sih itu apa aja, kayak ya udah aku ikutin aja gitu guys. Nah pas udah siap baru dokternya itu masuk ke ruang operasi. Nah di situ aku juga udah siap di bius. Jadi waktu itu tuh mulai disuntik bius dan perawatnya bilang maksudnya santai aja, relax, jangan takut. Ya udah aku juga nggak takut lagi. Beberapa detik setelah biusnya masuk itu aku udah langsung kayak apa ya, udah langsung buram dan ngantuk gitu loh guys, kayak udah mau pules gimana sih, kayak udah langsung nggak sadar aja gitu. Jadi emang gampang banget ternyata masuknya biusnya ini ke aku, dan lumayan mempan. Nah aku tuh sebenarnya udah kayak udah mau hampir nggak sadar guys, ternyata aku tuh belum disemprot gitu tenggorokannya. Terus akhirnya aku dipanggil lagi buat dikasih tahu nih nanti cairannya agak pahit ya, buka mulut aja nanti disemprotin kan. Udah gitu susternya semprotin, udah dipasang alatnya juga, udah deh aku udah nggak tahu lagi, udah nggak sadar, tiba-tiba aku bangun udah balik di ruang observasinya lagi guys. Jadi selama proses gastroskoping itu aku benar-benar gak tahu apa-apa, benar-benar nggak ngerasain apa-apa, kayak benar-benar nggak sadar guys, nggak tahu apa-apa. Udah deh bangun-bangun udah di ruang observasi. Pas sadar itu yang aku rasain pusing, kayak pusing banget gitu, lumayan sih pusingnya, lumayan berasa. Habis itu pas nelen itu sakit, kayak kalau aku kan ada amandel jadi aku udah biasa kalau amandelnya kambuh itu kayak susah nelen gitu. Terus aku juga nggak boleh langsung makan ataupun minum karena apa ya, kayak belum siap gitu loh tenggorokannya. Katanya kalau belum bisa takutnya nanti malah pas masuk itu nggak bisa masuk ke bawah, malah ke mana-mana gitu. Dan aku juga nggak tahu itu jam berapa guys selesainya, karena nggak ada jam di situ, aku juga nggak ada HP, bener-bener nggak tahu apa-apa. Jadi akhirnya aku tidur lagi guys, karena aku bingung mau ngapain. Tapi sih sebenarnya proses gastroskopi ini nggak lama, paling kayak 20 sampai 45-an menit gitu paling lama. Nah sebenarnya di gastroskopi itu bisa juga ada biopsi atau pengambilan jaringan gitu kalau emang dicurigai ada bakteri gitu guys, tapi untungnya aku enggak, jadi aku cukup gitu aja. Nah habis itu nggak tahu, aku kan udah tidur lagi tuh, malam-malamnya mamaku baru datang tuh ke ruangan dan dibilang udah jam 10 guys, padahal aku tuh mulai gastroskopinya itu sekitar setengah 4 gitu. Gila, aku nggak nyangka banget, karena aku kira jam 7 mungkin aku udah pulang ke rumah, karena katanya itu observasinya itu estimasinya sekitar 30 menit sampai 2 jam sih kalau nggak salah. Nah habis itu mama aku nanya udah boleh minum atau belum ke susternya. Terus katanya kalau emang udah enakan gitu buang ludah dulu, kumur-kumur gitu ke kamar mandi, habis itu baru boleh minum. Akhirnya aku nggak langsung minum sih guys, mungkin sekitar setengah 12 baru aku mulai minum. Habis itu sekitar 1 jam kemudian baru aku mulai berani makan, dan di sana itu disediain makanannya guys. Dan waktu itu tuh aku dapetnya bubur sumsum. Aku kayak masih simpan gambarnya, mungkin nanti aku taruh di sini. Dan aku kayak seneng banget guys, karena selama aku sakit parah itu kan aku nggak makan apa-apa, benar-benar yang nasi lembek, sayur bening kayak gitu. Jadi kayak udah bosan banget pas lihat bubur sumsum, kayak wah kok boleh gitu kan. Ternyata bubur sumsumnya itu nggak pakai santan, jadi emang aman. Dan kan kalau bubur sumsum itu kan halus banget ya, jadi emang gampang banget ketelennya. Ya udah deh, aku langsung dapat inspirasi deh buat snack di rumah. Setelah pulang dari rumah sakit ya, besok-besoknya aku jadi sering bikin bubur sumsum guys. Nah habis makan aku masih istirahat sampai pagi aku baru pulang. Jadi aku dibolehin di ruang observasi itu sampai pagi. Bener-bener kayak jadinya jatuhnya rawat inap guys, padahal aku nggak ada bayar rawat inap dan emang gak ke kamar juga. Tapi di situ malahan menurut aku lebih nyaman, karena di situ aku sendirian di ruangan yang lumayan gede. Ada pasien lain tapi jauh di ujung sana, beda lagi guys. Nah paginya itu pas mau pulang aku dikasih
Obatnya juga obat biasa karena katanya harus konsul lagi ke dokter penyakit dalam, baru mungkin kalau emang ada perubahan obat atau apa nanti baru diupdate lagi. Terus dikasih juga langsung hasilnya guys. Nah untuk hasilnya nanti aku kasih aja di sini karena kalau aku kasih lihat gitu kayaknya agak susah juga kan. Jadi ini tuh ada keterangannya, keterangan pasien, terus dokternya, terus di sini keluhan nyeri ulu hati, diagnosis gastritis. Habis itu bawahnya hasil pemeriksaan. Jadi sini juga ada obatnya. Ini tuh obat bius aku guys, jadi dicantumin juga di sini. Recovol Petidin. Habis itu hasilnya di bawahnya. Nah, di sini ada dibagi ke 4 bagian: pemeriksaan EGD, esofagus, gaster sama duodenum. Untuk pemeriksaan EGD-nya di sini dibilang skop masuk dari susah guys bacanya. Incisivus 1 sampai duodenum pars 2. Jujur aku nggak terlalu paham dan sayangnya dokter aku tuh nggak terlalu detail ngejelasin hasilnya ini, jadi ini aku bacain dulu aja ya. Kemudian di esofagus itu ada kemerahan pada EGJ dengan dilatasi kapiler darah disertai dengan reflux dari gastric juice. Les menutup dengan baik. Les itu kayak semacam katup gitu guys. Nah kalau dilihat dari gambarnya sih kayak gak terlalu yang serem banget sih. 4 gambar di atas itu lumayan kelihatan kalau lagi luka gitu, tapi di bagian bawah ini bagus-bagus aja. Nah di gaster itu kemerahan dan sembab disertai dengan bintik-bintik perdarahan kecil. Tidak ada ulkus, massa maupun perdarahan aktif. Jadi udah nggak ada perdarahan aktifnya gitu guys. Karena emang aku tuh endoskopinya tuh karena kelamaan, jadi ya emang udah keburu mendingan guys. Soalnya susah banget dapat rujukan. Jadi aku tuh pas pemeriksaan endoskopi ini tuh bukan di titik terparah aku, bukan di titik masa-masa aku paling sakit gitu. Ini tuh kayak udah termasuk agak mendingan, tapi emang masih sakit. Baru aku gastroskopi. Nah kalau diperhatiin ini tuh di sini kayak ada yang ada yang nonjol-nonjol gitu, merah-merah gitu. Dan kalau nggak salah sih ini bagian kerongkongan. Karena emang aku juga berasa sakit banget guys waktu itu, kayak nelen itu sakit, terus bahkan nggak nelen sekalipun aku tuh sering nggak bisa tidur malam-malam karena tenggorokannya itu sakit banget. Dan ternyata emang kelihatannya tuh kayak gini. Jujur aku nggak tahu sih ini bagian apa, tapi kalau dilihat dari keterangannya kan esofagus dulu ya, jadi emang harusnya sih ini esofagus, baru yang ini tuh gasternya harusnya guys. Ini sih yang lumayan parah karena dia benar-benar merah banget gitu dan kayak ada apa sih putih-putih kayak gitu ya, aku juga nggak ngerti lah guys. Nih tuh kayaknya itu refluxnya gak sih, reflux gastric juice-nya itu ya. Begitu jadinya guys hasil dari endoskopi aku atau gastroskopi aku. Hasilnya emang kelihatan kalau aku tuh memang secara fisik emang sakit ya. Maksudnya ada beberapa case itu tuh dia pas diperiksa nggak ada kenapa-napa, jadi pas di endoskopi baik-baik aja, terus di tes bakteri juga baik-baik aja. Tapi yang paling pengaruhinnya itu dari pikirannya, dari anxiety-nya. Nah kalau aku di sini secara fisik dia emang lumayan parah gitu, ditambah lagi dengan anxiety aku waktu itu, jadi emang makin parah deh jadinya. Nah untuk kesimpulannya yaitu ada GERD dan gastritis akut. Terus di sini juga dikasih saran untuk konsul penyakit dalam, medikamentosa, evaluasi EGD dan kontrol 3 bulan pasca pengobatan. Jadi habis gastroskopi ini aku tetap konsul rutin gitu setiap minggu sama dokter penyakit dalam. Dan akhirnya setelah aku minum obat rutin, jujur yang di tempat aku gastroskopi ini obatnya nggak terlalu ngefek guys, karena obat generik dan emang obat BPJS aja kan. Jadi waktu itu tuh aku sempat parah lagi. Kalau kalian belum tahu ceritanya, kalian pastiin buat nonton video aku sebelumnya. Di situ aku udah ceritain detail pengalaman aku GERD sama anxiety. Terus aku ada video
untuk jelasin obat-obat sama suplemen yang aku konsum juga di video aku sebelumnya. Jadi waktu itu aku sempat parah lagi dan rasanya tuh nggak mempan gitu guys kalau ke rumah sakit yang ada BPJS ini, karena nanti obatnya itu lagi kan. Jadi aku balik ke rumah sakit sebelumnya aku biasa konsul, dan disitu aku minum obatnya. Aku minum Clover Honey sama suplemen enzimnya itu, terus aku jaga makan. Terus ada guys satu pengobatan tradisional yang lumayan cocok di aku, dan ini aku juga belum share di video sebelumnya. Jadi aku tuh ada rutin ini juga guys, sagu dicampur air gitu, habis itu disiram air panas, dimakan pas bangun tidur, pas belum makan apa-apa. Itu tuh aku kayaknya rutin sekitar semingguan deh. Nah setelah aku rutin minum madu Clover sama enzim itu, akhirnya aku mulai baikan dan pelan-pelan aku udah nggak minum obatnya lagi kecuali pas lagi sakit lagi. Jadi emang aku tuh sembuh, waktu itu udah sembuh total, tapi emang sesekali tuh ada gejalanya dikit-dikit, misalnya kayak bergas atau agak nyeri di ulu hati, tapi jarang sih. Aku sekarang ini kalaupun kambuh paling cuman bergas doang, dan itu tuh bentar banget guys, karena itu tuh kambuh pas aku lagi bandel-bandelnya. Jadi misalnya paginya udah makan mie, malamnya ada makan saus atau apa, itu pasti ada sedikit gejala, atau kebanyakan makan roti. Oh iya, untuk biaya aku karena BPJS jadi gratis ya guys semuanya, mulai dari ronsen, terus konsul, terus cek darah dan gastroskopinya itu semua gratis. Yang aku bayar tuh cuman PCR doang, karena PCR itu nggak bisa di cover sama BPJS. Tapi ya puji Tuhan sekarang aku udah lumayan enak. Nah buat kalian yang masih berjuang sama GERD ataupun anxiety-nya, semangat. Semoga kalian bisa cepat sembuh. Dan sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau emang ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom komen. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe channel aku supaya nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Bye bye.